mau beli. Aku bilang tanahnya 1.200 meter di kampung. Ya udah biarin aja, mama itu baru ditebus orang sawahnya 1.200 meter cuma 12 juta. Selama ini gade mama yang ke mama digadein. Jadi mama jujur sama aku, baru dia terima duit 12 juta, ada orang baru menebus sawah 12 juta. Ya jadi itu paling harganya nggak lebih-lebih karena yang baru ditebus itu 12 itu adalah sawah. Ini kebun ya paling, kalau kebun 1.200 meter paling 20 juta kayak 25 juta harganya, ya biarin aja, ngapain kau kasih tahu sama aku. Aku bilang sama si Peter. Sudah dibeli katanya. Bego, 1 juta kali bego. Aku bilang sama si Peter. Kau yang ditanyanya, iya, kau juga lebih bego. Kau agen properti, kau ditanya, kau nggak tahu harga pasar di situ berapa. Orang mama baru ditebus sawah seluas 1.200 meter cuma 12 juta. Itu kebun. Bedanya sawah sama kebun ya cuma di tanah kering, tanah basah. Kalau tanah basah 12 juta ya, kalau tanah kering taruhlah 2 kali lipat, 24 juta lah. Atau taruh 3 kali lipat, 36 juta lah. Atau bikin aja 50 juta. Paling mahal. Ini 500. Padahal waktu itu aku masih baru kasus itu kan, Simpianto. Tak ada duit, tak. Tahu aku ceritanya itu. Apa? Di toko dia ya soal tanah. Itu kayaknya dulu pernah ceritain nih sama aku. Iyalah kan ku bilang sama Tuhan, aku mengadu Tuhan. Waktu itu mama aku berdoa, Tuhan berikanlah rezeki kepada anak-anakku ini supaya aku bisa sekolahkan. Dan Opung Boru juga sering bilang, lautu isirona hulului, lautu hamudi katanya. Ketika aku meminta, jangan dong, dului diho. Ketika aku minta nggak dikasih, dia beli tanah kena tipu, bego. Aturan cuma 50 juta paling mahal itu. Sama 500. Udah sama harganya di Jakarta sana, di kota. Udah sama harganya dengan di Kota Medan Ataro, 1.200 meter. Itu di kampung-kampung yang jalannya bukan jalan provinsi. Kan bego. SK-nya pun bukannya SK. Yang ditanya pun si Peter. Kenapa si Peter ditanya? Kenapa bukan aku? Karena aku baru tanya sama dia, ada duitmu nggak ada katanya. Ya kan? Tak kalau dia nanya. Makanya kalau berdoa sama Tuhan, dikasih Tuhan, jangan neko-neko. Pani. Iya dilakukan, bilang. Jangan neko-neko sama anak. Jangan. Si Peter yang di sini tuh aku lagi berak, dia ada manggil-manggil. Dia nggak manggil-manggil Shalom, bukannya kalau kita namanya manggil Bella gitu yang manggil. Aku nguras. Iya. Emang kau kalau datang ke rumah orang kau bilang Shalom doang, nggak kau panggil namanya? Langsung masuk kau? Dipanggil lah. Dia langsung masuk. Si Bella di kamar, aku di atas lagi berak. Terus dia kok nggak ada yang keluar orang dalam hatinya. Dia naik ke atas. Aku baru selesai kamar mandi, aku baru duduk di depan meja. Di sini banyak kau. Langsung ditolak tuh. Langsung kujumpainlah dia dari kamar. Langsung ngamuk-ngamuk dia. Kau salam, aku udah marah-marah. Ditolak-tolaknya aku ngejak berantem. Ngejak berantem. Udah mulai dia pingin menguasai ini rumah. Dalam hatiku, kuasa-kuasailah rumah ini udah dikutuk pun rumah ini gak ada airnya. Di rumah Opung pun gitunya dia katanya. Apa? Dia sama istrinya. Kenapa? Ya gitu juga, berusaha ngambil hati Opung terus. Ini yang bego. Ulang tahun kemarin Opung dirayakannya. Hah? Ulang tahun kemarin Opung dirayakan. Dia kirim SMS sama aku kan. Horas, kenapa belum kau buka blokir handphonemu ke aku? Kau pendendam ya? Emang kayak gitu udah jadi bapak sama kita katanya. Udah kayak ngomong sama dia jadi sama aku. Emang boleh gitu? Tapi dia
dia nyuruh-nyuruh adik-adikku untuk mencari tahu si Nike. Gue bilang sama adik-adikku nggak usah campuri, gue bilang biar dia berurusan sama anaknya sendiri, gue bilang. Kenapa dia cari tahu si Nike sama si Bella? Si Nike tiap hari berkomunikasi. Iya, tapi sama si Mercy, sama si Roy juga. Si Mercy itu kena disuruh-suruhnya. Gue bilang nggak usah campuri, gue bilang. Biar aja dicari sendiri anaknya. Orang salah dia kok. Si Bella tiap hari komunikasi sama si Nike. Dia taunya si Nike di mana. Pura-pura aja biar dibilang dia care. Taunya dia di mana? Cari katanya. Emang tugas dia apa? Cari tahu kabarnya, terus foto terbarunya kirim katanya. Iya. Follow kan dulu Instagramnya, tengok dulu dia statusnya apa aja setiap hari gitu. Apa? Ya elah, si Bella tiap hari dapat statusnya, gimana sih? Ya dia nyuruhnya si Roy sama si Messi-nya. Ya dia kamu disuruh-suruhnya orang. Si Roy itu dah. Ku bilang sama kau, si Lempo selingkuh itu anak si Peter itu. Apa? Kau lebih patuh dia sama si Peter. Ada aja, udah gila. Kau lebih patuh dia sama si Peter. Gak tahu lah kalau itu. Kayak bangke, aku bilang itu kayak bangke. Masa kios bisa hangus gara-gara si Roy nggak peduli? Iya, nang udah nanti aku kasih tahu katanya. Iya, kamu ngumpulkan tenaga dulu. Si Peter itu dia belum mengadati itu sama ceweknya itu. Nggak bisa itu, apa itu? Ikut ke. Tapi dia kemarin apa dibilang sama Bodankin ya? Makanya Bodankin bela-belain banding-bandingkan aku lah sama udah itu. Terus? Jadi ku tanya sama siapa? Sama si Bella. Emangnya Bodankin datang rupanya waktu pestanya itu? Kan enggak kan? Datang rupanya. Pesta apa? Dia nggak ada pesta, pemberkatan di gereja itu. Nggak ada yang datang. Iya, pemberkatannya itu. Aku dimintainnya izin, nggak kasih izin. Ngamuk dia, dimaki-makinya aku. Si Roy tahu kok itu ceritanya, dibilang si Roy juga sama aku yang nggak ngasih. Padahal aku nggak tahu ceritanya kalau nggak dari si Roy. Si Roy itu hanya dapat laporan tentang itu pemberkatan. Itu kan pernikahan diam-diam. Si Niki kan nggak tahu. Mana boleh menikah diam-diam nggak izin sama mana? Si Niki kan taunya dari apanya? Dari burung, dari kabar burung. Dari si Bella. Itu pun setahun kemudian dia tahu. Enggak, sebulan dari si Bella. Dari si Niki nanya juga sama aku hari itu, tapi dia bilang udah setahun orang itu nikah katanya. Bisa pula gitu nikah nggak izin sama anaknya. Itu memang dibalik-balikannya fakta kurang ajar babi itu. Percaya lagi si Roy. Di sini digoblok-goblokannya aku, didengar tetangga. Goblok katanya. Bikin ribut di sini. Dia tuh kalau opung meninggal, dia tuh nggak boleh bawa si istri ceweknya itu, nggak ada adatnya itu. Acara adat nggak boleh ada itu. Siap. Mesti sini lah. Mesti mama si Nike yang datang. Makanya si Benson waktu mau nikah sama yang baru kan ku bilang, nanti kalau kau jadi nikah sama yang paribanmu itu orang Belanda itu, kalau mama meninggal itu nggak boleh hadir loh. Yang boleh hadir itu hanya mama si Jody loh, ku bilang. Dia tahu kan, makanya batal kan. Balik lagi dia. Balik lagi karena dia tahu ada. Itu bagus. Yang ku bilang itu didengarin. Si Peter kan nggak ku kasih restu, tetap aja melangkah. Padahal dalam adat Batak, kalau orang tua bapak meninggal yang namatian ayah itu anak paling besar. Kayak si Roy, kalau aku mati, si Roy yang matian bapak, bukan kalian.
Si Peter ku tengok si Peter kan udah kublokir di semuanya, nomor WA-nya, nomor teleponnya. Tadinya orang hanya WA yang kublokir, datanglah SMS-nya. Oras, kenapa belum kau buka blokir muka aku? Kau dendam ya sama aku ya? Berdendam kau ya? Memang gitu diajarin bapak katanya. Ya kublokir lagi lah, apanya nomor biasanya. Masa kayak adiknya dia bikinnya aku. Banyak kayak adiknya aku dibikinnya dia. Anaknya juga memblok dia semuanya, anaknya dua-dua. Iya ya. Orang memang mulutnya tajam kali. Tajam. Tapi si Roy nggak percaya karena dilihatnya dia nyanyi-nyanyi gereja sama istrinya mendoakan Opung Boru. Kuliah dia baik kok, kalau si Roy emang tak si Roy. Kau terpesona ya, aku bilang sama si Roy, iyalah katanya. Babi tuh bilang, aku didorong-dorongnya, aku main tangan, dia main fisik dia sama aku. Roy belum banyak nengok orang. Siapa? Dia ditengoknya masih tipu aja lah. Si Roy kan belum banyak nengok manusia. Si Roy kan pernah bilang, lebih bagus aku tampar kau sekarang daripada orang yang tampar kau duluan. Lebih bagus aku yang nunjang kau sekarang daripada orang yang nunjang kau duluan. Sakit hatimu nanti kalau orang yang nampar kau, aku bilang. Sama kau pun aku bilang gitu. Bagusan aku tampar kau, aku tunjang kau sekarang daripada orang yang pertama sekali nunjang menampar kau. Salah nggak itu? Enggak lah, lebih sakit lah ditampar orang. Tapi sakit hati kan? Sakit hati lah. Tampar orang. Sampai mau hangus itu kios si Roy nggak ada ngubungin aku. Iya, yang udah nanti aku kasih tahu kata si Roy. Bengok banget si Roy ini. Itu satu punya bot teguh, karena bot teguh nggak kan itu harus cepat balik nama. Waktu itu Opung Boru sudah mulai nggak sehat. Halo. Iya. Yang satu yang di bawah itu bagianku, karena bagianku 2 karena aku anak paling besar. Kios itu udah 7 semua kan? Iya. Satu sama si Mian, satu sama si Peter duluan yang dapat. Si Peter duluan yang dapat. Si Peter yang duluan dapatan. Jadi ketika dia dapatan dia langsung kasih si Bella uang 1 juta. Waktu itu 900.000. Kesenangan dia. Dia kurang ini udah tambahin lagi. Ya kau tambahin lah kalau mau beli handphone, dibeli si Bella lewat itu Xiaomi seharga 1.100.000, nambahin 200. Itulah ekspresi kesenangan si Peter karena baru berhasil pertama sekali yang dapat bagian dari Opung Boru kan. Tapi kemudian dia pulang, dia cek lagi ternyata itu kiosnya dekat WC, ngamuk-ngamuk lah dia, datang dia sih ngamuk-ngamuk. Loh, dalam hatiku waktu pertama kali dia dapat kok dia kasih duit sama si Bella 900.000. Waktu itu baru malu si Bella. Kesenangan dia. Tapi setelah dia tahu itu dekat WC kan nggak laku kok disewa orang kan, sewanya juga murah, paling berapa juta kan? Ngamuk-ngamuk dia. Punya si Benson itu yang ditempatin Opung dua nomor itu kami bagi aku 1, si Benson 1, udah 3 kan? Sama si Mian yang ditempati orang Karo itu 4. Punya si Puji yang jalan tol 381 udah 5 kan? Punya si Duncan 1 yang atas nama aku udah 6 kan? 1 di bawah yang atas nama aku lagi jadi 7, pas lah 7. Jadi 3 atas nama aku sudah dari bulan 11 orang pajak telepon ke si Reni supaya itu diurus. Si Reni bilang ke si Roy 1 bulan, si Roy menjawabnya iya Inang udah nanti aku kasih tahu sama Ayah. Iya Inang udah nanti aku kasih tahu sama Ayah. Waktu sudah kukirim pun scan-scanannya si Reni sudah mentok, ngadu si Reni sama si Roy, kasih tahu sama Ayah supaya aslinya aja dikirim melalui pos. Baru tadi lah aku kirim melalui pos karena aku telepon si Reni udah beres belum? Udah sebulan loh, aku bilang. Waktu itu aku telepon mau diangkat, nggak ada aku ditelepon, aku nunggu sampai si Bella berantem terus sama aku. Kenapa ya terlalu percaya sama si Reni nggak telepon? Jadi aku berantem sama si Bella. Ya, aku telepon terpaksa dari pagi. Memang nggak ada, 0 progresnya. Mesti diminta surat aslinya. Hari itu ku bawa itu berbahaya itu dilihat siapa si Roy dalam hatiku.
Karena aku pikir aku bisa pulang untuk memperpanjangnya. Berarti si Roy kan benci kan waktu itu si Roy ada waktu mau diurus itu. Si Roy KTP baru kebawa dari Siantar. Mau aku bikin atas nama dia, KTP dia nggak ada. Mau aku bikin atas nama dia dulu waktu itu 3 tahun waktu itu si Roy itu. KTP dia nggak ada, orang dia baru saja aku bawa dari Siantar mau ke Jakarta. Ya, jadi atas nama aku lah semua 3-3-nya. Yang satu punya Mama Si Teguh. Itu urusanku sama si Teguh itu. Yang dua ya punya aku lah, kan aku Panggoaran. Yang di bawah itu bonus Panggoaran. Cuman yang sakit hati sewanya masih sama dia semua. Aturannya kalau udah balik nama ya kasihlah semua bulat-bulat supaya anaknya bisa berkembang. Itulah diterima si Roy itu, sewa-sewa semua. Karena opung-opung yang lain juga gitu, dikasihnya sama anak. Iya, suratnya dikasih, hasilnya juga dikasih lah. Mau dijualnya juga gitu. Iya, itu hadiah lah kalau mau dijualnya juga, itu hadiah lah. Si Roy kok bego banget sih. Baru tadi ku telepon si Reni. Ku kirim lah. Apanya? Maksudku nanti setelah itu apa? Jadi nanti kan setelah sampai kan nanti diurus sama yang ngurus yang waktu balik nama itu. Aku udah marah-marah tadi sama dia. Kenapa kalian nggak perpanjang itu surat? Kan aku yang suruh itu. Iya Pak, itu surat aslinya mesti ada kami pegang. Kalau enggak kami nggak bisa, itu udah prosedur katanya. Ya sudah aku kirim lah. Yang ku kirim sekian itu nggak diterima. Fotokopi kan? Udah selesai nanti ya. Hah? Itulah yang berbahaya tadinya aku dilihat sama si Roy, makanya itu ku bawa yang 3 itu hari itu. Karena dia waktu ikutnya dia ke perusahaan pasar waktu itu si Roy waktu mau diurus balik nama itu ikutnya dia. Tapi ku minta KTP-nya nggak ada. Kau udah umur segini nggak punya KTP di Siantar, tiba-tiba ada butuh kayak gini, kau nggak bisa atas namamu 3-3-nya nggak bisa. Ya udah jadi namaku lah. Jadi makanya aku bawa itu 3-3-nya, takut aku si Roy lihat. Pantasan waktu si Reni minta tolong ke si Roy kan jadi apa? Bagusan hangus sama si Roy kan? Memang begitu yang seharusnya. Bagusan hangus. Enggak lah. Jadi kok si Roy bilang kok sampai 1 bulan si Roy nggak telepon aku? Terus sudah mental gitu. Si Reni udah bilang kasih tahu sama bapakmu supaya dikirim aslinya atau dia yang datang ke Medan. Enggak juga dihubungin si Roy aku. Kenapa tuh? Kenapa dihubungi? Apa? Sama sekali nggak ada dihubunginya. Si Roy? Iya. Si bangke itu? Mana ada? Karena aku tadi berantem sama si Bella. Telepon aja dulu si Reni, tanya dulu udah beres belum ya? Aku telepon lah gara-gara terus tiap hari berantem sama si Bella. belum. Jadi kalau nanti udah keluar, nanti kalau udah jadi, ya si Roy itu siapa yang pegang? Ya digabungin lah semua di situ kan, di situ semuanya itu masih di atas lemari. Yang 4 lagi masih. Cuman waktu itu kan semua 7. Yang 3 aku punya. Jadi 7-nya itu semua di situ, di Jalan Turi semua suratnya. Iyalah karena kan harusnya di situ itu aku punya, tapi karena aku takut dilihat si Roy, ya aku bawa. Aku pikir aku bisa pulang memperpanjangnya. Mama si Mega juga udah pulang tanggal 16 Desember, bukannya di teleponnya aku. Itu perlu aslinya lo, kirimkan lah tuh aslinya. Cuy aja semuanya si lontong.
Kau pun nggak peduli, nggak tahu. Mana tahu aku nggak ngerti, nggak dibilang juga enggak. Setelah aku bilang Saya ngomong dong. Setelah aku bilang kau nggak ngerti juga. Kamu udah ngerti, udah dibilang. Masa bagusan hangus sih? Si Reni sampai gemetaran telepon sama aku. Nanti itu hangus loh kalau lewat tahun ini katanya. Aku telepon lah tadi orang pasar itu. Ya udahlah kalau udah dikasih tahu gini kan kita tahu jadinya. Masa bagus? Jadi masih dikasihnya waktu. Iyalah. Mama si Mega, si Roy, bangke semuanya. Beli bagus hangus. Bodoh. Karena nggak punya orang itu, jadi orang itu bodoh amat. Oh gitu ya? Kau pun gitu, Pak. Kalau bukan punyamu, kau bodoh amat ya? Kan saudaramu. Iyalah. Karena punya aku lah makanya aku peduli. Kalau punya orang bodoh amat. Saudaramu, bukan orang. Ya kalau bisa diingatkan. Kalau yang diingatkan nggak bisa diingatkan ya udah. Itu kan satu jatah Yang penting udah bilang. Itu kan satu kan karena jatah penggoran itu. Si Roy nggak merasa dia penggoran, ya udahlah. Kau merasa nggak penggoran? Kenapa kau nggak mau tahu? Ya aku nggak dikasih tahu. Kalau dikasih tahu kan tahu aku. Ya elah, masa semuanya harus aku kasih tahu sih? Gimana tahu kalau nggak dibilang? Emangnya aku bisa baca apa pikiran emang? Si Peter cari tahu semuanya sampai ketahuan ngamuk-ngamuk dulu Pung Boru. Tapi sekarang karena aku nggak ada, si Peter selalu ngintip-ngintip itu. Haus aku. Si Peter mau menguasai ini rumah, padahal dia nggak tahu begitu banyak aku tumpah darah di rumah ini. Berdarah-darah. Kau percaya nggak kalau aku udah berdarah-darah di rumah ini? Kalau udah tinggal di rumah itu ya perjuangkan lah, jangan kasih orang. Masih ingat nggak dulu aku pernah motong gergaji waktu kasus si Piantol itu berdarah-darah banyak tanganku. Lupa. Tanganku jempol. Iya, kalau udah tinggal di rumah itu ya diperjuangkan lah memang. Sama lah kayak si Gendut itu. Sama lah kayak si Gendut, dia punya utang banyak dibayar si Raya. Mana gantinya aku bayar utangmu, kata si Raya. Rumahku ini ambil, kata si Gendut. Diambil lah rumah itu sama si Raya. Dulu kan yang bangun itu kan si Edison, Opung Edison. Iya. Tapi si Gendut punya utang banyak. Bayar dah dulu itu Hela, kata si Gendut sama si Raya. Ya kalau udah ku bayar, apa ganti sama aku, kata si Raya. Rumahku ini lah ambil, kata si Gendut. Takut itu ceritanya. Tahu. Datanglah si Para waktu masih hidup bapaknya. Kami mau bapakku mau jual ini rumah, kalian pindah lah kan, katanya sama si Lempo. Iya tahu aku itu kok. Disusahin lah. Itu rumah itu kalau nggak gara-gara masih di situ Opung Gendut itu udah dijual. Jadi kalau meninggal pun Opung itu ya dijual rumah itu. Si Lempo kemana? Gak tahu, ngungsi lah dia. Makanya disusahin pikiran si Raya, matilah si Raya. Ya kan? Itu pokoknya udah ditahan-tahan kali, nggak dijual karena Opung masih di situ kan. Iya, padahal kan harusnya nggak terampuni itu dosa si Gendut itu. Banyak kali itu dosanya. Banyak kali utangnya si Raya yang bayar. Masa harus masa dijual nggak boleh? Kan numpang di situ si Gendut. Kau tahu itu? Iya, emang dia numpang sampai sekarang. Terus bisa pula. Orang atas nama Pak Bapak rumahnya. Iya, dulu yang bangun itu Bapak Opung Edison. Iya. Banyak utang si Gendut itu, banyak utang. Tukang berutang aja kerjanya. Yang penting dia berutang mau gongka-gongka. Tahu gongka-gongka? Tahu lah kok. Apa? Ogah-ogah, kongko-kongko. Goyang-goyang kaki, gongka-gongka, goyang-goyang kaki. Suka kali tuh gongka-gongka, kayak si Lempo lah tuh, gongka-gongka terus, malas sekali kerja.
Dibayar si Raya lah itu. Emang nggak kerja lagi kok mami. Sama dengan si Lempo. Cuman kau bela-bela pun dia yang penting dia bisa untuk dirinya aja pun udah syukurnya. Kami nggak mengharap apapun lagi sama dia. Hidup aja lah dia. Itulah dia yang buat dia gitu kan. Si Mercy pun aku bilang juga sama dia gitu, kau jangan harapkan lagi dia, kau uruslah dirimu, kuliahkan dirimu sendiri, nggak bisa terharap lagi ya. Yang penting hidup aja dia udah selesai, nggak berdosa dia, nggak berdosa awak. Tapi janganlah nanti misalnya aku pingin sehat, aku misalnya menikah lagi dia mengamuk. Ya kenapa dia harus ngamuk? Kan dia udah keluar dari kakak. Ya kenapa dia harus ngamuk? Ya jangan, kan aku bilang janganlah dia ngamuk. Si Roy, kalian keluar dari kakak, sebenarnya aku sedih banget. Tinggal sendirian dengan di kakakku, tinggal sendirian. Kenapa kalian harus keluar? Aku bilang. Kau tahu nggak aku berat kalau waktu kalian keluar dari kakak? Hah? Kayak mana anak udah besar-besar keluar lah. Iya, tapi kan dalam hal pembagian warisan nanti jadi masalah itu. Masalah. Ya nggak ada pilihannya. Ya, kalian udah keluar, si Lempo udah keluar. Kalian anak siapa nggak jelas lagi jadinya sekarang. Kecuali karena aku berbaik hati baru ngasih ya dapat. Kalau nggak bisa. Mau kau perjuangkan sampai ke Mahkamah Agung nggak dapat. Iya memang. Nggak dapat, udah keluar semua dari kakak. Terus si Lempo juga. Kalau ditanya KTP-nya dilihat mana, KTP-nya masih gadis. Bukan mamamu ini katanya. Coba bagaimana? Batal demi hukum semua kan? Iya. Kami sama si Mercy kalau disuruh kirim ngasih KTP orang tua untuk jaminan orang tua gitu di kampus. Yang kami kasih KTP ayah. Si Lempo kan nggak nikah. KTP-nya. Makanya mana dia tante kami di sini. Iya kan jadi batal demi hukum semua kan. Terus pernah lucu dia loh. Kan dia mau minta jatah pemerintah, jatah janda. Lupa dia rupanya di KTP-nya gadis. Kan nggak punya otak. Lupa dasar. dia. Udah ngantri dia padahal lo ya. Udah ngantri dia panjang 1 harian. Pas ditengok lupa dia rupanya KTP-nya gadis. Terus? Jadi di KTP belum menikah, kok janda katanya. Terus? Gak jadilah. Nang tua lah yang dapat sama opung. Bego. Lempo emang dasar nggak punya otak. Jadi kalian juga semua keluar dari semuanya, kalian sudah keluar dari kakak. Si Bella aku suruh masuk kakak lagi, tak mau lagi dia. Jadi gimana, aku sendirian. Jadi semua secara hukum nanti ahli warisnya susah loh, Bel. Pani ngurus itu apanya di pengadilan. Bel, Pani. Kalau kalian bawa pengacara mengurus misalnya itu ahli waris, nggak bisa kalian urus kecuali ketika masih hidup sudah kubagi. Hangus jadi hantu semua nanti. Gimana? Iyalah. Jadi hangus lah semua. Makanya aku jangan kau bikin mati dulu. Siapa rupanya yang mau mati ya? Buktinya aku sering asal tidur aku tersedak. Kayak ada yang nutup napasku. Sebelum jumpa kok udah mati aja. Orang kalian langsung keluar dari kakak semuanya. Si Roy juga. Kenapa sih harus keluar? Kenapa sih nggak datang aja ke sini bikin KTP? Kan paling tinggal foto. Bukannya itu diperjuangkan. Seakan-akan aku nggak punya warisan. Seakan-akan aku nggak penting. Tinggalkan gitu saja. Anak-anak ayah kan udah jauh-jauh. Ya perlu identitas lah, makanya diurus. Kan tinggal foto di sini. Iya, ke situ ongkosnya lagi ke situ. Tapi dampaknya konsekuensinya ya terima aja lah ya.
Iya, pada detik itu kan ongkosnya nggak ada. Waktu saat memerlukan identitas itu, ongkos mau ke situ nggak ada. Ya konsekuensinya nanti kalau ada urusan ahli waris aku meninggal, apa yang ku dapat dari Opung Boru itu jadi hangus, jadi hantu semua. Anak siapa kau katanya? Anak si Oras. Oke, mana buktinya kau anak si Oras? Ini akte lahirku. Mana KTP-nya ini? Mana buktinya kau anak si Lempo? Mana mana KTP-nya? Dilihat KTP si Lempo. Hancur kan? Gak bisa kan? Iya, cuman dia yang nggak apa. Dia anak gadis kayak mana? Jadi batal demi hukum semua kan? Dari mana kau dapat KTP ini katanya? Palsu ini. Kayak si Reni lah disuruh urus dikatanya palsu, dia terdiam. Kemarin pernah juga kami kebablasan, kami kasih KTP-nya ke kampus. Rupanya kok beda namanya. Baru teringat, oh iya ya. Dia nggak mamaku di sini. Berapa kali kami gitu? Kelupaan. Kenapa lah dia tuh kayak gitu si Lempo itu? Kenapa nggak data yang dari sini diambil lagi ke sana? Kenapa buat data sendiri? Itu sudah. Kan kemarin nggak ayah kasih dia keluar, ya dibuatlah sendiri. Ya itu tandanya kan aku masih menginginkan dia bertobat kan? Kok dia nggak bisa? Susah banget. Dia kan memang orangnya apa? Nggak pikir panjang. Ya udah, kalau nggak bisa udah. Ya kan dia yang buat dia gitu, jangan diganggu hidupku, bilang sama dia. Iya. Jadi kalau nanti tiba-tiba aku ada teman hidupku, janganlah aku diganggu. Aku kan perlu teman, daripada aku sendirian gak ada teman. Si Bella udah sering-sering pergi sendiri. Aku di rumah aku biar. Iya. Kau aja ku suruh kesini tak mau. Ku suruh sini si Simon. Ku suruh sini si Simon. Bebas lah kemerdekaan ayahnya. Bagusin aku sama si Simon berdua di sini. Si Bella udah bakal, kan udah pernah aku bilang si Bella bakal jauh dari aku. Kan aku bilang sama kau pernah. Si Simon lah suruh kesini. Simon. Sama Opung. Sama Opung. Ya. Ah? Oh di sini. Sama Opung. Opung kehilangan mom. Opung kehilangan mom. Masih ikut juga. Opung kehilangan. Opung kehilangan moms. Ada Tante Bella. Tante Bella juga. Opung juga udah kehilangan Tante Bella. Dia kan mau menikah. Opung itu tulang Roy. Hah? Tulang Roy kan di Medan. Tulang Roy kan jauh, nggak di situ. Berarti Opung Roy sama Opung lain lah. Dia kan di Siantar. Opung lain kan di sini. Sama Opung Pince. Opung Pince kan lain. Ada anaknya. Atau enggak sama Tante Messi. Udah ku bilang itu nggak mau dia. Tante Messi nggak mau. Sama Opung tua. Opung tua. Sorry lah ya. Opung gendut. Opung gendut. Opung tua mana nih? Tuh di rumah Opung ini. Mas cakep aja nyender. Sama Simon aja lah. Siapa itu datang? Siapa itu? Sama Mama. Hah? Nggak ada. Enak kali di Siantar itu ya, beli bakmi murah, beli saksang murah, makan di warung Padang murah, air banyak. Ya cuman warung Padang 8.000. Cuman mall nggak ada. Makan daging babi 10.000 bisa. Cuman mall nggak ada, jalan becek. Di sini jalan nggak ada yang becek. Kalau mau menggemukkan badan kesinilah. Tapi jangan. Sarapan 5.000 kan.
Aku sudah sangat menderita sekarang. Kalau tiba-tiba nanti hidupku bagus, aku ada teman hidup. Jangan ada ya, jangan si Lempo itu ku dengar mengganggu hidupku. Dia yang keluar. Si Roy waktu ku Ya iyalah kan dia kan nggak melakukan kewajiban. si Roy waktu ku bilang yang si Peter enak aja dia kawin lagi, ku bilang loh kan dia yang dihianati, kan si Inang Uda yang mengingkari janji suci pernikahan. Enak kali Rahang si Roy bilang gitu. Jadi kalau Inang Uda yang mengingkari janji suci pernikahan, nggak sampai setahun langsung nikah. Tunggu dong sampai 20 tahun ke ayahmu, dikasih waktu untuk bertobat. Kalau yang nggak bertobat lagi ya sudah, barulah melangkah. Kasih waktu dong. Dibela-belanya sih siapa si Peter. Itu si Lempo. Mau apapun alasannya, mau apapun alasannya, yang namanya nikah 2 kali emang salah lah. Iya. Tapi itu maksudnya nggak ada pembenaran di situ, bukan bisa dibenarkan di situ. Tapi si Peter dibilangnya kan Inang Uda itu yang mengingkari janji suci pernikahan. Ya kenapa langsung? Jadi kalau diingkari nggak disuruh balik. Si Benson aja sudah keputusan. Iya. Keputusan Mahkamah Agung lu si Benson, tahu nggak kau? Udah aku bilang belum? Hah? Tahu. Ada di sini salinan. Tahu. Ada di sini ku simpan salinannya. Salinan keputusan Mahkamah Agung. Si Benson sama istrinya sudah berpisah sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Tapi karena aku bilang nanti kalau Mama meninggal, yang datang ke acara pemakaman itu, acara adat hanya bisa Mama si Jody. Istri yang baru nggak bisa. Gimana? Mikir dia. Balik dia. Bersujud dia. Ya emang itu nggak dianjurkan lah. Kok si Peter bisa? Kompak lagi dia tuh datang. Kalaupun itu terjadi, nggak ada pembelaannya sama hal itu. Pembenarannya nggak ada di situ. Pembenaran siapa? Maksudnya dia membela dirinya kenapa dia menikah 2 kali. Berarti kau nggak bela aku nanti kenapa gue kawin 2 kali? Mending tak usah. Itu urusan aja lah, nggak bisa dibela. Ya udah mending tak usah. Maksudnya bukan untuk dibangga-banggain. Iya, si Peter datang dengan ceweknya dibangga-banggainnya, si Roy bawa pula dibangga-banggain, dipamer-pamerin. Udah nggak diadatin. Itu bukan hal yang bisa dibanggakan, itu kan hal memalukan ya sebenarnya. Tapi kan nggak mungkin dia hidup sendiri kan, ya udahlah. Tapi bukan dibanggakan. Disuruhnya sih kalian cari si Nika. Iya, si Mercy ngadu sama aku tuh. Disuruhnya Inang Udaku mencari Mama si Nika untuk apa? Untuk damai. Padahal dia aku suruh kau lah yang berlutut sama si Mama si Nika supaya kalian berdamai, supaya kau nggak masuk penjara. Waktu itu aku menandatangani surat tahanan luar. Perjanjiannya aku harus berhasil mendamaikan mereka. Si Peter harus berlutut ke siapa si Nopel. Kalau itu gagal, aku ikut juga masuk penjara loh. Makanya waktu dia dipanggil lagi, aku menghilang. Takut aku masuk lagi. Nah, emang aku orang bego apa? Orang polos-polos gitu. Masuk juga lagi aku. Kan itu pasalnya ada waktu itu. Kalau gagal berdamai, aku teken surat tahanan luar. Kalau gagal berdamai, aku masuk kena pasal. Aku masuk juga. Iya, ngerti aku. Tapi jadi dendam nih sama aku. Karena apa? Jadi si Ben sudah ngurus di penjara, ngantar bajunya, ngantar sarapannya, ngurusin surat-suratnya. Selama di penjara. Habis dia aku suruh damai. Mau dia di depan polisi. Ya udah nanti kita pulang dari sini bonceng 3 naik beat sama si Bella. Pas pulangnya datang si Benson. Sama si Benson pergi, dia lupa dia janji sama aku untuk bonceng 3. Disuruhnya Inang Udaku ke rumahnya nyari si Mama si Nika untuk damai. Dia sendiri kenapa sih? Itu anak udah gila,
Aku udah coret itu dari dalam kepalaku. Anak apa itu? Anak yang hilang itu. Udah aku bilang kau positif sakit jiwa. Udah aku bilang di WA. Makanya aku blokir semua nomornya. Waktu Opung baru kena COVID, dibeberkan di grup. Padahal aku udah panjang lebar video call sama si Roy. Kulihat, oh itu bisa jadi memang orang di tes hasilnya positif tapi tanpa gejala. Kan Opung baru tidak ada menggigil, tidak ada demam, tidak ada batuk, ya kan? Itu kan berarti tanpa gejala. Hah? Iya. Dia ngamuk-ngamuk langsung sama aku. Kau bilang tanpa gejala, Mama itu berat gejalanya. Mama itu memang berat gejalanya, gejala karena sakitnya yang rutin itu harus masuk rumah sakit per 3 bulan. Itu gejalanya yang dialaminya. Kalau untuk COVID, dia nggak punya gejala. Ini anak bego atau apa sih dalam hatiku? Ngamuk-ngamuk dia. Mama itu memang. Memang dia. Terus dibeberkannya di grup, mama kami terpapar COVID, doakan mohon sembuh. Ku bikin penjelasan di bawah. Karena aku malu lah, mama aku terpapar kena dari mana pikirku. Tadinya mamaku tuh dibawa anakku berobat ke rumah sakit karena memang setiap 3 bulan kondisinya drop. Jadi mau opname tadinya rencana, tapi karena rumah sakit itu menyaratkan harus dites apa dulu COVID, dites ternyata hasilnya positif. Jadi rumah sakit tidak menerima mamaku dirawat untuk permintaan penyakit yang dibawa untuk opname. Tapi makanya berita itu jangan dicampur aduk. Kan ku bilang rumah sakit menolak. Rumah sakit hanya menganjurkan mereka menerima untuk isolasi mandiri. Kami tidak minta isolasi, kami pingin berobat, kami sakit, gitu kan. Si Peter pengertiannya rumah sakit tidak menolak, menerima. Iya, rumah sakit menerima isolasi mandiri, dibiarkan sampai mampus. Tapi nggak tahu dia sih. Jadi aku kan naik darah sama si Peter. Kau bilang rumah sakit tidak menerima mama untuk dirawat. Ya elah. Memang ditolak kan dirawat. Mereka hanya menerima isolasi mandiri. Dia nggak ngerti. Memang otaknya. Dia lama-lama jadi orang on kulihat. Untung si Roy mengerti. Langsung dibawa pulang. Masa pengertiannya rumah sakit menerima katanya. Rumah sakit menganjurkan untuk dirawat. Mana dirawat namanya itu kalau isolasi mandiri. Itu namanya dirawat. Enggak lah. Kan kita yang rawat, bukan di rumah sakit. Kau bilang kan aku kan kasih keterangan di grup itu. Mama aku tadinya mau pingin dirawat gara-gara sakit. Setiap 3 bulan dia mau opname, tapi rumah sakit menolak. Dia langsung mencak-mencak. Mana ada rumah sakit menolak? Rumah sakit menerima kok katanya sama aku. Coba kau jelasin. Bagaimana pemahamannya? Beda kan pemahamannya kan? Ya, rumah sakit menolak dirawat untuk penyakit yang dibawa. Dia hanya menerima untuk isolasi mandiri. Kan dia mengertinya apa sih coba? Terus gue bilang mama itu tanpa gejala. Apa? Mama itu berat gejalanya katanya. Gue blokir nomor handphonenya. Ya gejala penyakit yang lama, bukan gejala penyakit COVID. Dia membawa gejalanya berat untuk gejala penyakit yang selama ini. Tapi untuk COVID dia nggak punya gejala. Jadi makanya aku bilang untuk COVID memang dia positif, tapi dia tanpa gejala. Ngamuk-ngamuk dia. Otak anak ini tak kemana? Nanti dibalik-balikannya fakta itu sama si Roy. Kenapa sih dia? Kenapa? Kebanyakan pecinta dia. Emang kau masih Mercy sama si Bella sering selisih paham ya? Enggak. Hah? Ya adean aku terhadap adekku kalau aku bilang ya nurut. Kok dia nggak nurut? Kalau nggak nurut itu ya paling 1 kali setahun. Melawan
sekali-sekali lah. Nggak pernah ada kodratnya adik melawan kakak. Sekalipun kakaknya sebandal aku, sebajingan aku. Kok Nggak ada itu adik-adikku biar melawan aku. kok si Peter melawan aku? Dia sampai ditolak-tolaknya aku. Pernah si Bella nolak kau? Aja berantem. Enggak lah, makanya aku bilang mau sehancur-hancurnya aku, adik-adikku nggak pernah aku biarkan melawan aku. Jadi pertanyaanku, kenapa si Peter berani nolak-nolak aku? Gara-gara nggak aku buka pintu. Ya elah, udah ku contohkan waktu kau di sini aja 3 kali aku panggil untuk makan, dengar nggak kau? Roy, aku bilang, dengar nggak Kedengar kau? lah sampai ke atas. Kan ada tuh, karena ada tutupan rumah itu. Nah, jadi si Peter manggilnya bukan teriak lagi. Aku aja udah teriak manggil si Roy nggak dengar. Terus si Roy terus dialihkannya ke yang lain. Si Peter manggilnya bukan. Dulu aja nggak kedengaran kok. Nah, jadi si Peter ngamuk, katanya, kenapa nggak dibuka pintu? Aku datang. Ya elah, orang lagi berak juga di kamar mandi, mana ada kedengar. Ya, anjing udah ribut dia nggak dengar juga. Ya, memang nggak dengar. Ya elah, Baper dia. ditolak-tolaknya aku. Lagian dia ngapain langsung masuk? Si Bella keluar, lihatnya tasnya udah di meja, ada plastik bungkus nastar, dibungkus plastik. Terus dicarinya pemiliknya siapa, dilihatnya lagi berantem di atas. Ya udah diambilnya tas itu sama plastik yang isi nastar itu. Udah, ini tasmu, ini plastikmu, udah pulang sana. Bikin ribut, kata si Bella. Datang si Peter tersinggung. Ini kau ajarin ya? Aku diusir. Enggak aku ajarin. Kau bikin ribut, kau berisik, aku bilang. Jadinya pas dia pulang dimakannya nastar itu. Kue itu. Emang Di sini kau di kamar. Kamar Komornai. emang kalau kau Ini terus emang kalau kau bertamu tempat saudara, kalau kau langsung masuk, kalau ternyata kau dibukain, kan tinggal bilang saja, oh ternyata lagi sibuk, nggak dengar ya aku tadi manggil harusnya gitu. Nggak Iya. boleh ya. nggak Tidur ya, aku nggak dengar gitu. nggak boleh marah-marah loh. Yang punya rumah Tidur ya, aku nggak dengar. punya hak loh untuk tidak menerima tamu. Iya, memang. Kok langsung kayak adiknya aku dibikinnya, ditolak-tolaknya. Si Roy nggak percaya, tuh aku terangin. Kau percaya nggak aku bilang kalau aku ditolak-tolak? Dia nggak bilang gitu memang sama kami hari itu. Dibilangnya dia kena pukul aja, padahal bukan kupukul, kutamparnya dia. Emang dibilang kan Dia jumpa bilangnya kalau sama- tahun baru sama Dia dia. bilangnya sama aku ditampar. Hah? Iya, dia bilangnya sama aku ditampar. Sama si Roy dipukul. Emang kau tanya, makanya jadi kau tahu. Dia yang cerita kok. Apa ceritanya? Seperti itu percis. Waktu si Bella di Medan itu. Ceritakannya nggak kau tanya. Iya, nggak aku tanya, diceritainnya aja. Yang diusir si Bella dia nggak diceritakannya? Ceritainnya. Kayak mana? Tapi diceritainnya waktu si Bella udah pergi ke bandara. Iya lah, apa dibilangnya? Diusir si Bella aku katanya. Katanya si Bella, anak-anak pun ikut-ikutan dia. Campur urusan orang tua gitu. Suruhnya aku pergi. Ya kalau bapaknya terancam, emang nggak anaknya nggak bela. Memang kalau bapakmu terancam nggak kau bela bapakmu? Dibela memang. Cuman kan dia ceritanya waktu si Bella udah pergi. Jadi aku nggak bisa kemarahin lah adekku. Kalau emang betul adekku salah. Nggak salah Dia sih. ceritanya waktu si Bella pergi. Nggak salah sih itu si Bella. Aku tuh lagi posisi terancam. Ya, maunya dia ceritanya waktu si Bella di situ. Kan nggak jumpa. Tapi dia menceritakannya waktu si Bella di situ. Cuman pas bagian si Bellanya Emang dia jumpa sama si Bella? Nggak ngapain jumpa dia. Nggak jumpa dia sama si Bella. Jumpa lah Hah? waktu di Medan. Jumpa.
Kan dia yang nggak ngasih si Bella uang. Si Bella nggak cerita kalau jumpa. Jumpa lah, kan yang kami foto berempat itu yang moto kan siapa ya, dialah. So, ya kalau mau cerita itu di depan si Bella dong, biar benar yang ceritakannya benar nggak? Iya makanya dia nggak di depan si Bella. Ya elah, kan jadi nggak clear kan? Si Bella kan nggak jadi bawa uang yang dimintanya kan gara-gara di situ udah. Kalau nggak kan udah dibawanya aja. Dari mana pangkat si Peter melarang-larangnya? Kan aku yang punya kuasa. Ya itu diceritakannya yang dia datang ke rumah kalian itulah. Nah, ceritanya diputar-balikan Itu kan? diceritakan kayak gini. Terus disuruhnya lah si Bella kasih fotonya, mana buktinya kalau emang betul, mana fotonya. Oh Yang jumpa betul ya? pala seharusnya kan. Jadi aku bilang sama si Ray gini kemarin itu, Ray, mau hal yang sandiwara ataupun tidak, yang namanya saudaramu lagi butuh, ya kau paham aja gitu, jangan gak usah munafik kali. Si Ray kan dibilang ya, iya Bella mana fotonya, katanya pula Miss Bella. Terus sama tanya si Roy. Yang bikin si Roy di situ siapa sih Bel? Yang ya pan yang ya. Apaan? Makanya kan ada ya istilah sekongkol biar dapat duit. Dia ngerti kayak. Bukan. Opung Boro, kalau aku bilang tidak loh. Aku bilang iya, si Roy boleh di situ. Kau tahu nggak itu? Ingin nggak waktu itu? Iya, yang waktu si Bella datang ke Medan itu, dia kan nggak ngerti si Bella ini lagi butuh uang untuk skripsi. Tapi rupanya si Ray nggak berpihak itunya. Harus kalau aku tadi yang punya uang kan aku pasti berpihak. Terus apa pangkat si Peter untuk mempengaruhi si Roy? Ya karena nggak ada itu buktinya, kan alasan kalian kan hari itu sakit aja, tapi fotonya nggak ada itu loh. Jadi kalau mau sakit, jadi di situ dia senjatanya. Jadi kalau sakit itu memang bapaknya sakit, dengar berita aja orang langsung lari-lari. Percaya. Gak pak dia, maksudnya dia si Roy nggak percaya. Kan kau nggak percaya, udah gue bilang itu si Peter si Lempo selingkuh sama si Peter. Masa dengar bapaknya sakit, fotonya mana? Ya elah. Emang waktu pasti aja kalau aku minta uang misalnya untuk ini, nggak mungkin karena dia bilang mana buktinya. Ngapain ini, percaya aja udah. Enggak, kau lagi jawab, pernah nggak aku lakukan seperti itu? Enggak, makanya kan aku bilang kalau udah dibilang ya kita percaya aja udah. Ngapain kita minta bukti? Itu si Lempo tuh selingkuh tuh si Peter. Udah percaya kau? Udah banyak buktinya loh, udah banyak buktinya. Tahu aku nggak ada buktinya, belum ada bukti yang otentik. Udah banyak buktinya. Lebih. Masa mesti dibuktikan sih minta uang? Udah lah. Kayak orang lain aja. Kayak apa? Kayak pinjol, kayak koperasi harus dibuktikan. Terus itu kios itu kenapa disuruh si Reni dia telepon aku, dia nggak telepon? Lebih bagus hangus. Coba. Gak tahu lah aku kenapa. Jadi kalau aku kumpulin semuanya, si Bella aja yang larang. Semua akumulasi amarahku sama si Roy, habis jenis Roy yang aku bikin. Masa dia di situ menikmati semua duit Opung Boru, nggak ada pernah laporan sama Opung Boru sakit. Yang dia beliin handphone Opung Boru, dia sweet uang Opung. Sedikit pun nggak ada laporan. Iya, dia parah. Aku aja nggak diingatnya, apalagi ayah. Betul lah. Si Mercy aja adiknya yang hidup sama dia
belasan tahun nggak dia ingat, apalagi lah ya. Emang gitu dia udah mau kayak mana lagi dibuat. Ya udahlah. Ya udahlah. Apalagi mau dibilang? Udahlah, udah lobet aku. Hah? Udah lobet aku. Ya udahlah. Gitu aja dulu ya. Udah sejam. Dadah. Bye bye.